Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Denny Rismawan sebagai moderator sekaligus pemateri, dan saya Ahmad Arifin sebagai pemateri, dan saya Lukman Nurjaman sebagai pemateri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 mengenai kedudukan evaluasi di dalam kurikulum dan pengajaran mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pengajaran PAI. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas reguler Universitas Islam Al-Azhar Kuningan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Lukman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan evaluasi di dalam kurikulum dan pengajaran. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kita harus mengenal apa yang dimaksud evaluasi dalam sebuah pengajaran. Mehren dan Lehman mengatakan dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan sebuah informasi untuk yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan. Bisa diartikan dalam pengertian tersebut bahwa merencanakan informasi, menyediakan informasi, dan memperoleh informasi yang berupa data yang akhirnya akan dibuat sebuah keputusan. Seperti halnya dalam sebuah pembelajaran, guru harus mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang akan diberikan kepada anaknya, atau berhasil ataupun tidak haruslah ada keputusan dengan berupa evaluasi. Ada juga beberapa pendapat mengenai evaluasi. Brightstone dan kawan-kawan mengatakan evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum. Norman Egrunlund mengatakan juga evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang dicapai oleh siswa. Nah, dari dua pengertian tersebut kita dapat simpulkan yang pertama, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat sistematis. Karena kenapa? Karena kegiatan evaluasi ini bukan hanya dilaksanakan satu kali, tapi harus berulang kali. Setiap ada perbaharuan atau setiap evaluasi pertama dilakukan, adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai belum tercapai, maka harus melakukan evaluasi ulang sehingga sampai tujuan yang telah tertulis di dalam undang-undang ataupun GBHN atau garis besar haluan negara bisa tercapai dengan sempurna. Yang kedua, memerlukan dalam kegiatan evaluasi memerlukan data dan informasi berupa perilaku siswa, kemajuan siswa dalam menghadapi pelajaran ataupun pengembangan dalam semua pelajaran yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, kegiatan evaluasi memerlukan sebuah tujuan. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah kegiatan, maka harus adanya tujuan yang akan dicapai, baik tujuan yang akan dicapai oleh pengajaran siswa ataupun guru yang akan mengajarkan kepada siswa. Terutama tujuan tersebut sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 ataupun di GBHN yang telah memperjelasnya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi. Apa fungsi evaluasi dalam sebuah pengajaran? Yang pertama, evaluasi itu untuk mengetahui tingkat kemajuan siswa. Pengajuan di sini bukan hanya pengajuan dalam mengolah otak anak,
tetapi juga kemajuan dalam pembelajaran baik yang diajarkan oleh guru ataupun guru-guru yang lain, baik di dalam mata pelajaran ataupun keseharian, yang berupa perilaku yang baik, mempunyai jiwa yang agamis, itu yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Nah, ini dalam program pengajaran ini tentunya guru atau pendidik harus memperhatikan metode yang baik dalam sebuah penyampaian materi. Itu harus saling berkaitan dengan strateginya, terus metode pengajarannya. Nah, yang ketiga, untuk keperluan bimbingan konseling. Nah, dalam hal ini konselor harus menunjukkan eksistensinya dalam pengajaran, karena seorang konselor haruslah menunjukkan, bukan menunggu siswa yang bermasalah saja, tetapi harus memperhatikan harus juga mempunyai data-data yang sudah tertulis di dalam pembimbing kelas atau wali kelas, sehingga konselor bisa meningkatkan atau membantu wali kelas dalam memajukan anak-anaknya, anak didiknya dalam pembelajaran. Mungkin saja ada anak yang kurang bersemangat dalam pembelajaran ataupun dapat masalah baik di dalam kepribadiannya ataupun di dalam kelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada Saudara Lukman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Arifin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya adalah mengenai hubungan antara evaluasi dan pengajaran. Dalam dunia pendidikan, peran sekolah dan guru adalah membantu dan menyediakan fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa. Seorang guru haruslah mampu membangkitkan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu siswa meningkatkan cara belajar dan hasil belajarnya. Kegiatan evaluasi yang baik dapat membantu guru untuk dapat meningkatkan cara belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Mehran dan Lehman berpendapat bahwasanya pengajaran tanpa melakukan tes itu tidak masuk akal. Kita dapat simpulkan bahwasanya antara evaluasi dan pengajaran itu sangat erat kaitannya. Begitu pula pendapat dari Parnell. Ia mengemukakan bahwasanya pengukuran adalah langkah awal dari penilaian. Tanpa pengukuran tidak dapat terjadi penilaian. Tanpa penilaian tidak akan terjadi umpan balik. Tanpa umpan balik maka tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil. Tanpa pengetahuan tentang hasil maka tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis dalam belajarnya. Dan selanjutnya mengenai objek evaluasi pendidikan. Kepribadian siswa sebagai objek evaluasi pendidikan ini menyangkut beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek tentang berpikir, termasuk di dalamnya intelijensi, ingatan, dan pemikiran logis. Aspek yang kedua adalah perasaan sosialnya. Ini yang termasuk di dalamnya yaitu cara bergaul, cara menghadapi dan berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Aspek yang ketiga adalah keyakinan sosial dan kewarganegaraan. Ini menyangkut pandangannya terhadap permasalahan sosial, politik, dan ekonomi. Aspek selanjutnya yaitu apresiasi seni dan budaya. Yang kelima adalah minat, bakat, dan hobi. Dan yang terakhir adalah aspek pengembangan sosial dan personal. Orang lain juga mengemukakan bahwasanya objek evaluasi adalah pencapaian tujuan belajar siswa terhadap apa-apa saja yang telah ia pelajari dalam berbagai mata pelajaran.
Dari penjelasan dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya sasaran pokok dari evaluasi adalah anak didik, sampai di mana perkembangan siswa setelah mengikuti pengajaran dan pendidikan, termasuk di dalamnya bagaimana perkembangan pengetahuannya, baik itu pengetahuan tentang budayanya, tentang pemerintahannya, tentang kesejahteraan, dan pengetahuan tentang kesehatannya. Yang selanjutnya itu bagaimana perkembangan sikapnya, yaitu meliputi bagaimana dia cara bergaul, memiliki percaya diri yang tinggi dan rasa tanggung jawab, dan juga meliputi bagaimana kecerdasan dan cara berpikirnya, bagaimana keterampilan dan kecekatannya, dan bagaimana pula perkembangan jasmani dan rohaninya. Karena pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam kegiatan evaluasi kita tidak dapat hanya melihat dari segi hasil yang diperolehnya, namun kita harus memperhatikan juga bagaimana itu isi pendidikannya dan juga prosesnya. Untuk isi pendidikannya ini meliputi bahan ajar yang diajarkan kepada siswa. Bahan ajar haruslah sesuai dengan perkembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat meningkatkan cara belajar siswa sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keadaan guru-guru dan pegawainya. Guru yang berkualitas tentu akan menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu untuk di bagian proses pendidikannya. Ini meliputi bagaimana cara guru menyampaikan bahan ajar. Jadi guru haruslah mempunyai metode-metode yang sesuai dengan metode-metode yang mampu meningkatkan cara belajar siswa sehingga siswa dapat dengan mudah memahami pelajarannya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara siswa belajar, bagaimana minat dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran. Karena dengan perhatian siswa dapat mengambil informasi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Selanjutnya yaitu lamanya waktu. Semakin lama kita dalam pengajaran, tentu pengetahuan kita akan meningkat. Pun sebaliknya. Selanjutnya yaitu kegunaan data evaluasi. Perencanaan yang matang merupakan dasar bagi penggunaan dari hasil informasi yang telah diperoleh atau dicapai. Data ini diklasifikasikan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu penggunaan administratif. Administrator dapat menggunakan data ini untuk catatan-catatan pertumbuhan dan perkembangan siswa ataupun untuk mengelompokkan siswa. Yang data ini juga dapat berguna bagi kepala sekolah dan guru-guru sebagai laporan kepada orang tua siswa. Tentu saja pertumbuhan dan perkembangan siswa ini tidak hanya
harus diketahui oleh guru-guru ataupun kepala sekolah saja, melainkan orang tua pun berhak untuk mengetahui perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu data ini juga dapat dijadikan catatan-catatan yang objektif dan sistematis. Jika apabila siswa ini pindah sekolah, maka kita dapat menyampaikan catatan-catatan siswa kepada sekolah yang baru agar sekolah baru dapat menempatkan siswa ini sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya golongan yang kedua yaitu penggunaan instruksional. Supervisor dan atau pengawas dapat menggunakan data ini untuk membantu dan menolong guru-guru dalam cara belajar menuju ke arah yang lebih baik. Data ini juga dapat digunakan oleh pengawas untuk menentukan status murid yang digunakan untuk merubah metode-metode yang dirasa tidak efektif. Yang selanjutnya itu data ini juga dapat digunakan oleh guru-guru untuk dapat menentukan murid-murid yang pandai ataupun normal serta murid yang lamban dalam belajarnya. Data ini juga dapat menentukan status masing-masing murid dengan berbagai mata pelajaran. Apakah murid ini bagus di pelajaran ini atau tidak. Selanjutnya, guru juga dapat menggunakan data ini untuk mengelompokkan murid-murid ke kelompok ya sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya ada kelompok yang pandai matematika dan pandai atau kelompok yang pandai berbahasa. Data ini juga dapat menentukan status siswa, apakah dia aktif atau tidak, bagaimana kebiasaan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Arifin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai kegunaan data evaluasi. Tadi telah dipaparkan bahwasanya kegunaan data evaluasi itu ada 4. Yang 2 akan saya sampaikan, yaitu penggunaan bagi bimbingan dan penyuluhan. Evaluasi sangat berguna bagi seorang guru pembimbing sebagai data-data untuk dijadikan tolak ukur guru pembimbing dalam melakukan dan mengarahkan peserta didik ke arah yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, supaya menjadi manusia yang memiliki sumber daya manusia yang optimal. Contohnya yaitu mengadakan tes IQ kepada kelas 3 SLTA, yang mana nanti hasilnya dapat dijadikan tolak ukur untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau universitas. Yang keempat yaitu penggunaan bagi penyelidikan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk tujuan penyelidikan. Misalnya dalam penyelidikan dalam metode atau model pengajaran. Nah, penyelidikan ini dilakukan ketika sudah melihat evaluasi yang sudah dilakukannya. Evaluasi ini tidak hanya digunakan terhadap model maupun metode pengajaran saja, akan tetapi digunakan dalam menyelidiki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, baik itu peserta didik maupun dalam metode pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu program evaluasi. Program evaluasi itu ada 4. Yang pertama, arti dan perlunya program evaluasi. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program evaluasi. Yang ketiga, ciri-ciri evaluasi yang baik. Dan yang keempat, isi program evaluasi. Yang pertama, arti dan program evaluasi. Program yaitu kegiatan atau penyelenggaraan. Sedangkan evaluasi adalah
proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat suatu keputusan. Jadi program evaluasi adalah kegiatan yang berisi ketentuan dan cara-cara penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu program evaluasi pendidikan di suatu sekolah dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan bagi guru di sekolah tersebut. Lalu perlu atau tidakkah evaluasi itu? Jelas sangat diperlukan. Program evaluasi ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya kebanyakan guru maupun sekolah itu tidak memiliki program evaluasi. Maksud tidak memiliki di sini yaitu tidak memiliki program evaluasi yang baik dan rinci serta konsisten atau objektif. Kebanyakan guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi itu berdasarkan meraba-raba atau memiliki pendapat sendiri atau secara subjektif. Padahal seharusnya guru atau sekolah itu memiliki program evaluasi yang konsisten sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program evaluasi. Yang pertama yaitu guru maupun kepala sekolah harus introspeksi diri atau menyadari. Maksud di sini yaitu guru maupun kepala sekolah harus menyadari kekurangan dan kelemahan evaluasi yang telah dilakukannya sehingga dapat memperbaiki ke depannya. Yang kedua yaitu penyusunan program evaluasi harus dilakukan secara bersama. Jelas di sini bahwasanya program evaluasi itu harus dilaksanakan secara bersama. Gunanya untuk apa? Karena kalau misalnya dirumuskan atau direncanakan secara bersama, maka dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga yaitu kepala sekolah harus berperan sebagai administrator dan supervisor. Misalnya yang pertama yaitu mengadakan pelatihan guru-guru mengenai program evaluasi atau tentang evaluasi. Terus yang kedua menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam evaluasi. Terus mengadakan pertemuan atau diskusi dengan guru-guru terkait dengan evaluasi. Yang keempat yaitu program evaluasi dalam setiap sekolah itu tentu berbeda tergantung dari kondisi, situasi, dan keadaan guru. Dan perbedaan jenjang pendidikan pendidikan pun itu mempengaruhi terhadap program evaluasi dalam suatu sekolah. Yang terakhir, dalam penyusunan program evaluasi ini perlu adanya guru BK. Kenapa demikian? Karena guru BK di sini sangat berperan penting atau memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan program evaluasi. Sehingga ketika guru BK-nya baik, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu desain atau rancangan program evaluasi itu komprehensif. Maksud komprehensif di sini yaitu mencakup nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah terhadap peserta didik. Untuk itu, guru harus melaksanakan tugasnya dengan baik dalam proses pembimbingan, pertumbuhan, dan perkembangan anak dalam hal afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk melaksanakan hal demikian diperlukan berbagai teknik evaluasi. Yang kedua, perubahan tingkah laku individu harus mendasari penilaian pertumbuhan dan perkembangannya. Adanya perubahan tingkah laku individu itu tidak hanya dalam belajar saja, akan tetapi juga mencakup intelektual, emosi, fisik, dan sosialnya. Ketika sedang belajar suatu bidang pelajaran, itu siswa akan sendirinya mengubah sikapnya, tingkah lakunya, terus sosialnya, dan akan mengembangkan kemampuan dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu penyusunan
program evaluasi atau hasil dari evaluasi itu harus disusun dan dikelompokkan sedemikian rupa supaya memudahkan interpretasi yang berarti. Maksudnya di sini hasil evaluasi ini baik kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari program evaluasi harus disimpulkan ke dalam pola yang jelas, baik secara statistik, grafik ataupun verbal. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan pemahaman terhadap evaluasi yang telah dilakukannya, sehingga ada pembanding dengan evaluasi sebelumnya. Yang keempat yaitu program evaluasi harus berkesinambungan atau berkaitan dengan kurikulum. Jelas dalam sekolah modern bahwasanya evaluasi ini bukanlah tahap akhir, tetapi evaluasi ini selalu berkesinambungan atau berkelanjutan atau secara terus menerus. Seperti merumuskan perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, merumuskan lagi perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Itu dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Seperti dalam contoh berikut yaitu mengenai melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir mengenai isi program evaluasi. Mendengar kata isi tentu sudah jelas apa saja sih yang harus ada dalam sebuah program evaluasi. Tentunya yang pertama yaitu adanya tujuan umum sekolah. Jelas di sini di dalam program evaluasi tujuan sekolah itu harus dicantumkan tujuannya seperti visi dan misi sekolah atau apa ya. Terus selanjutnya yaitu tujuan tiap mata pelajaran itu harus berkaitan dengan tujuan sekolah ya. Selanjutnya teknik ataupun cara evaluasi, misalnya dengan melakukan tes IQ atau observasi. Selanjutnya yaitu ketentuan jadwal evaluasi, misalnya yaitu dalam 1 tahun. Ketentuan jadwal di sini yaitu misalnya dalam 1 tahun itu akan dilaksanakan beberapa kali evaluasi, misalnya dalam 1 semester 1 kali atau 2 kali. Nah, itu semua dimasukkan di dalam program evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi program evaluasi dan tadi program evaluasi. Mohon maaf, kami dari kelompok 1 banyak kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami di sini juga masih dalam proses pembelajaran, dan mohon maaf karena masih gugup dalam menyampaikan materi. Mohon maaf sekali lagi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.